Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa TVRI Bengkulu dimanapun Anda berada. Semoga selalu dalam keadaan walafiat. Berjumpa kembali bersama saya Aldila Vidya tentunya di edisi Merdo hari ini 15 Januari 2025. Nah pemirsa, mungkin banyak di antara kita yang saat ini belum sepenuhnya menyadari bahwa memang tanah yang kita miliki atau kita kelola bisa saja terancam oleh praktik ilegal yang dilakukan oleh kelompok ataupun individu tertentu. Dan mafia tanah dalam hal ini bukan hanya merugikan pemiliknya, tetapi juga bisa menimbulkan kerugian sosial dan juga ekonomi yang besar. Untuk itu hari ini kita akan membahas putar dengan bagaimana caranya kita untuk dapat bersama-sama mewaspadai ancaman dari mafia tanah bersama dengan dua narasumber yang sudah hadir bersama dengan saya pada hari ini di studio TVRI Bengkulu. Tentunya kita sapa terlebih dahulu. Selamat sore Bapak Eri Afrizal Hamidi. Selamat sore. Iya, beliau merupakan Kepala Bidang Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantor Wilayah BPN Provinsi Bengkulu. Bapak gimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat walafiat gitu. Alhamdulillah. Boleh Pak, mungkin kalau mau disapa-sapa pemirsa di rumah? Ya cukup Pak. Oh, ya. Oke, baik. Selamat sore pada Bapak Kakanwil yang mungkin menyaksikan acara ini, dari rekan-rekan di kantor maupun keluarga besar di rumah gitu kan. Selamat sore dan selamat menikmati aja. Iya, baik. Terima kasih sama-sama Pak. Ya pemirsa juga sudah hadir nih dari pihak pertanahan. Tadi kita juga sudah hadir langsung dari pihak praktisi hukum. Sudah hadir juga Bapak Nasarudin. Bapak selamat sore. Selamat sore. Gimana kabarnya hari ini Alhamdulillah Pak? sehat. Alhamdulillah sehat. Boleh Pak disapa-sapa juga mungkin pemirsa di rumah Pak. Ya baik, terima kasih untuk pemirsa di rumah ya, khususnya untuk Kota Bengkulu lah ya, dan Provinsi Bengkulu lah sekitarnya. Selamat sore dan kembali beraktivitas dan kembali ke rumah masing-masing dan sampai sehat walafiat. Itu aja sih. Amin 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 ya rabbal alamin. Bener Pak. Jadi kita harus hati-hati di jalan ya Bapak ya, karena di rumah sudah ada yang menunggu ya. Baik, Pak Eri dan juga Pak Nasarudin, mungkin kita berbicara seputar dengan waspada mafia tanah. Mungkin sebelum lebih banyak kita bahas, kita akan menanyakan terlebih dahulu pemirsa ini berkaitan dengan apa sih Pak ciri-ciri dari mafia tanah. Mungkin pemirsa di rumah harus tahu dulu. Mungkin Pak Eri Pak boleh. Silakan. Ya mungkin saya sedikit menjelaskan di sini tentang mafia tanah gitu ya Mbak. Jadi sesuai Permen Peraturan Menteri ATR BPN nomor 15 tahun 2024 bahwa yang disebut dengan mafia pertanahan ini yaitu tindakan pidana yang dilakukan oleh sekelompok orang atau individu ataupun badan hukum secara terstruktur, terorganisir dan terencana gitu ya Pak ya, yang dapat diancam dengan hukuman pidana. Hukuman pidana ini dapat hukuman pidana umum maupun tindakan pidana khusus gitu, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi mafia tanah di sini bisa dilakukan oleh sekelompok orang atau individu atau badan hukum gitu. Jadi ini modusnya macam-macam lah nanti kita sebutkan. Oke, artinya memang dia terindikasi gitu ya Pak. Nah, kita bicara tentang indikasi, mungkin langsung ke praktisi hukumnya nih Pak. Nasarudin Bapak. Untuk indikasi hukum nih Pak yang bisa menunjukkan bahwa memang sebuah tanah ini terlibat praktik mafia tanah itu seperti apa Pak? Nah jadi gini ya, karena saya ini mungkin dibebankan praktisi hukumnya ya, jadi lebih banyak ke lapangan ya, bersentuhan langsung dengan masyarakat ya. Jadi menurut hemat kami, saya selaku pribadi dalam mengelola kantor hukum kita juga itu selalu berpedoman. Karena ini kita harus dudukan persoalan ke hukumnya dulu. Lalu kemudian kita nanti akan mendeteksi mafia tanahnya itu bermacam-macam. Iya, betul. Lalu kami di kantor hukum saya itu ada 9 peraturan. Ada 9 peraturan yang
Mungkin saya sedikit bacakan nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, Biar silakan, menjadi pedoman juga ya. Mungkin Ya, siap. dari kepala BPN atau yang mewakili akan merenvoy atau ada yang keliru. Jadi yang pertama rujukan kita itu untuk melihat apakah ini kategori mafia tanah dari segi administrasi atau segi dari menciptakan alat bukti atau dari mana. Nanti kita lihat di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok Undang-Undang Agraria. Itu satu, karena itu adalah pijakan ya. Kemudian juga ada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997, biasa dikenal itu PP 27 Tahun 97. Nah itu salah satu tentang pendaftaran tanah ya. Nah, PP 24 ya Pak. PP 24 tahun 1997 itu juga masih diberlakukan sebagian isi daripada undang-undang itu. Ya. Kemudian banyak lagi ini peraturan Presiden 47 tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang, kemudian peraturan Presiden nomor 48 tahun 2000 tentang Badan Pertanahan Nasional, peraturan Menteri Negara Agraria, Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 3 tahun 1997 tentang ketentuan pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 24 dan seterusnya. Kemudian peraturan, jadi ada 9 peraturan yang memang ini yang menurut kami ini sebagai praktisi hukum harus betul-betul minimal membaca peraturan ini. Nah, next ya, inilah pijakan kami untuk melihat. Nah, dalam tatanannya masyarakat umum ya, masyarakat ini saya bisa kelompokkan ada berapa kelompok. Misalnya ada masyarakat yang paham dengan hukum. Nah, paham dengan hukum ini dikategorikan menurut saya ya, dikategorikan ada 2 kategori menurut saya. Paham hukum karena membaca atau paham hukum karena memang disekolahkan atau memang sarjana hukum. Nah, gitu. Jadi ada paham hukum itu, paham aturan, tapi dia memang bukan basicnya. Lalu menurut kami sebagai praktisi hukum, apapun yang disampaikan itu termasuk kategori indikasi ilegal, karena dia bukan orang hukum, tapi dia bicara hukum. Nah, ini menjadi problem juga. Lalu masyarakat yang tidak sama sekali mengerti tentang aturan. Nah, ini yang agak menurut kami di lapangan ini agak kesulitan karena memberikan pemahaman ini sangat terbatas ini Pak. Di sisi lain kami memberikan peraturan, kami memberikan arahan bahwa proses dan lain sebagainya demikian sesuai dengan aturan-aturan permohonan sertifikat misalnya. Namun kadang-kadang masyarakat ini udah nggak peduli dengan aturan itu. Ini tanah saya, ini turun temurung. Disinilah menjadi problem kami praktisi. Karena mengucapkan bahasa ini tanah nenek moyang saya, ini menjadi problem nih. Lalu kita akan berpikir benar apa tidak ini tanah nenek moyang, kan itu harus ada silsilahnya. Jadi memang saya singkat juga bahwa praktek seperti yang kita hari ini kita materi dialog ini adalah bahaya daripada mafia tanah, itu tidak sederhana itu. Artinya untuk mengatakan bahwa seseorang telah melakukan praktek mafia tanah itu nggak gampang. Kenapa? Karena harus kita pahami dulu yang mafia itu siapa. Nah itu kategori mafia itu yang gimana gitu. Kami praktisi hukum di lapangan beberapa menemukan peristiwa-peristiwa hukum fakta bahwa ternyata mafia tanah itu bisa jadi para pihak itu sendiri, bukan salah satu pihak. Oke? Misalnya nih, saya berperkara antara si A dan si B. Ternyata di belakang ini itu sudah ada negosiasi atau sudah ada deal-dealan bahwa kita nanti berperkara. Padahal mereka ini adalah bagian daripada kerjasama, kira-kira itu praktek, ada pengalaman lah seperti itu. Nah inilah yang menjadi problem kita di lapangan. Oleh kami sebagai praktisi hukum harus betul-betul memahami alas hak dokumen yang disampaikan kepada kami. Analisa itu penting karena tidak semua yang melapor ke kami itu adalah murni adalah alas hak yang dapat dibuktikan secara otentik. Bisa itu diciptakan. Karena itu tadi perkembangan teknologi, terus kemudian referensi, gimana sih cara membuat sertifikat atau gimana cara membuat alas hak atau hamili adat kalau di Bengkulu. Nah, nanti kita lihat lagi. Karena di Bengkulu ini ada, saya kelompokkan lagi, ada wilayah-wilayah tertentu ya Pak.
Kampung Melayu ciri khasnya sengketa yuridis datanya itu apa, betungan itu seperti apa ciri khasnya, kemudian di arah bentiring itu juga ada ciri khasnya. Nah, itu mengenai nanti alasan mungkin Ya. Pak Kakan nanti atau dari BPN yang menyampaikan itu, karena ya memang beliau ini yang lebih ke yuridis datanya kan. Iya, iya baik. Mungkin dari pihak BPN sendiri kita ingin tahu juga Pak sebenarnya seperti apa pihak langkah-langkah dari BPN untuk mencegah tadi praktik mafia tanah. Tapi kita tahan dulu ya Bapak ya, kita simak setelah pariwara berikut. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami tentunya di Brendo.